Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas masalah mengenai manfaat daripada install firmware pada laptop atau komputer sebagai router mikrotik. Ya, jadi ini solusi bagi teman-teman yang ingin belajar cara setting mikrotik dengan menggunakan laptop atau komputer sebagai router mikrotik, ya. Manfaat pertama ialah bisa digunakan sebagai bahan praktek atau pembelajaran atau eksperimen untuk mengetahui fitur-fitur yang terdapat pada mikrotik sebelum membeli perangkat router mikrotiknya. Jadi sebelum kita membeli perangkat mikrotik ataupun perangkat mikrotik kita lagi bermasalah ataupun kita hanya sekedar untuk mengetahui dan bahan pelajaran, jadi router mikrotiknya belum tersedia atau belum kita beli, maka kita bisa memanfaatkan laptop atau komputer sebagai router mikrotik dengan cara menginstal VMware, ya. Poin yang kedua, bisa digunakan secara permanen layaknya router mikrotik pada umumnya. Nah, ini juga bisa kita gunakan secara permanen. Ya, bisa juga kita gunakan secara permanen sebagai router mikrotik laptop kita atau komputer, ya. Poin yang ketiga, kemampuan hardware-nya yang tidak kalah penting dengan mikrotik pada umumnya. Nah, kemampuan daripada instalasi firmware ini pada laptop ini sama dengan mikrotik pada umumnya. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan kapasitas besar, mikrotik kapasitas besar seperti menggunakan komputer Pentium 4 atau Pentium 2, itu bisa menampung usernya sampai 1 sampai 150 user. Bisa memanfaatkan fasilitas laptop atau komputer sebagai router mikrotik. Oke teman-teman, poin yang keempat, support semua LAN card, ya. Jadi di laptop itu pada umumnya LAN card-nya cuma satu, ya, yang ada satu, jadi bisa kita tambah LAN card. Kemudian di komputer juga sama, kita bisa beli LAN card-nya, ya. Jadi ini support. Jadi kita kalau pada saat kita masukkan LAN card itu jadi support dengan VMware-nya. Jadi terbaca pada router mikrotiknya LAN card yang kita gunakan. Oke. Poin yang kelima, bisa di custom RAM sesuai dengan kapasitas komputer. Jadi RAM pada router mikrotik bisa kita custom atau kita setting sesuai dengan kapasitas komputer. Andai kata komputer mempunyai kapasitas RAM 2 GB, bisa kita gunakan 1 GB atau lebih. Begitu juga dengan laptop. Jadi bisa kita sesuaikan, ya. Nah, inilah manfaat dari VMware. Jadi bisa custom RAM, ya. Jika ada kerusakan hardware bisa diganti pada yang rusaknya saja. Jadi kalau kita gunakan PC atau komputer ini, jadi misalkan RAM bermasalah, kita bisa ganti RAM-nya saja, atau hard disk bermasalah, kita bisa ganti hard disk-nya saja. Jadi tidak keseluruhan. Kemudian poin ketujuh, versi OS selalu terupdate versi terbaru. Nah, jadi tidak kalah pentingnya dengan router-router mikrotik pada umumnya. Jadi bisa terupdate versi terbaru. Yang kedelapan, poin terakhir menurut saya, lisensi router mikrotik sudah versi terbaru yaitu level 6. Nah, pada instalan dan tutorial ini saya sertakan juga dengan lisensi level 6. Ini tidak boleh diperjualbelikan, ya teman-teman, ya. Lisensi seperti ini hanya saya gunakan untuk pembelajaran bagi teman-teman, karena lisensi mikrotik level 6 ini lumayan mahal, jutaan rupiah harganya, ya. Jadi ini kita hanya untuk pembelajaran supaya teman-teman lebih paham, kemudian kita saling sharing bagaimana setting, bagaimana traffic dan sebagainya pada router mikrotik, ya.
Oh ya teman-teman, sekiranya ini informasi atau tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman, saya harap teman-teman mau subscribe channel ini, kemudian komentar, serta tekan tombol loncengnya, dan kita bisa sharing lagi, mencarikan solusi-solusi untuk setting mikrotik dan jaringan ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjut pada tahap penyetingan ya. Ini hasil daripada download ya. Sedang untuk link downloadnya ada di deskripsi. Nah, jadi hasil downloadnya seperti ini ya. Kemudian teman-teman ekstrak, klik kanan, kemudian ekstrak Helm. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini ya. Pertama diekstrak, kemudian kita lanjut pada penginstalan. Nah, tampilan pertamanya seperti ini ya. Setelah hasil ini, hasil daripada downloadnya, kemudian diekstrak. Klik VMware. Nah, di sini yang perlu kita install ke laptop atau PC. Sedangkan ini ialah SN-nya. Ya. Bagi teman-teman yang perokok, ya siapkan kopi dalam menunggu penginstalan ya, supaya lebih santai. Oke, kemudian di next. Nah, teman-teman pilih tipikal ya. Kemudian next. Kemudian untuk update-nya dihilangkan, next lagi, bilangkan aja centangnya ya, kemudian next, kemudian next, next. Nah, kalau menurut saya ini sangat penting ya teman-teman ya, sangat efektif kalau untuk router mikrotik menggunakan VMware ini sangat efektif. Dan fungsinya sangat efektif untuk pembelajaran mikrotik ya. Bagi teman-teman, kalau dianggap informasi atau video ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, tanda lonceng, dan komen. Nanti kalau seandainya ada permasalahan-permasalahan di jaringan, kita akan carikan solusi bersama. Oke teman-teman, penginstalan selesai, finish. Kemudian ini SN ya, untuk registrasi VMware-nya ya. Kita buka dulu, kemudian kita klik salah satu, copy, kemudian kita masuk pada VMware ya. Kita jalankan dulu aplikasi VMware, kemudian teman-teman masuk pada help ini ya, kemudian bagi enter lisensi ya, kemudian enter lisensi, teman klik paste di sini lisensi yang kita copy tadi, kemudian OK. Nah, kemudian close. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini kita lihat status sudah berlisensi, kemudian expired, no expired ya. Jadi ini permanen ya lisensi. Ini yang paling penting ya teman-teman ya. Nah, yang paling penting lisensi ya. Lisensi untuk VMware. Kemudian nanti ada lisensi untuk Mikrotik OS juga ada, sudah disertakan dalam downloadan kita tadi ya. Jadi ini teman-teman sangat bermanfaat sekali karena di router Mikrotiknya pun sudah berlisensi level 6. Kemudian langkah yang pertama kita lakukan ialah kita masuk pada edit. Kemudian teman-teman klik pada Virtual Network Editor ya. Kita tunggu loading. Kemudian ini
Untuk LAN kita hapus dulu. Ya, semua LAN kita hapus dulu. Oke. Remove. Kemudian teman-teman add network untuk membuat LAN baru. Nah, di sini LAN 1 kita oke. Nah, sekarang muncul ya. Kemudian kita add lagi, kita buat untuk LAN 2. Kemudian oke. Nah, sekarang kita sudah mempunyai 2 LAN. Jadi kalau seandainya teman-teman menggunakan LAN card nanti bisa ditambah dengan add networks. Kemudian untuk LAN 1 misalkan ya, ini kita gunakan untuk bridge. Teman-teman tekan bridge. Nah, di sini otomatis teman-teman pilih. Nah, di mana arah ya. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman ya. Kalau untuk sesuai dengan di laptop kita, di sini kita bisa melihat. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat ya. Nah, Ether. Nah, di sini. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, dalam pembuatan bridge ini teman-teman bisa lihat. Ini Ether. Misal Ether 1 kita gunakan untuk yang bersumber dari bawaan dari laptop. Berarti dia menggunakan Realtek ya. Realtek family gitu ya. Oke. Realtek family. Kemudian di sini kita alihkan. Kita cari Realtek PCI family. Oke. Nah, disesuaikan di sini ya teman-teman. Ya, kemudian untuk Ether 2-nya misalkan kita gunakan untuk WiFi gitu ya. Kita nanti teman-teman bisa gunakan misalkan WiFi teman-teman connect ke salah satu jaringan. WiFi teman-teman, WiFi laptopnya koneksi ke salah satu jaringan. Kemudian jaringan itu mengekspos kemudian masuk pada mikrotik. Jadi kita bisa melewati WiFi, kemudian kita bisa manajemen router mikrotiknya lewat jalur WiFi laptop ya. Kemudian di sini teman-teman pilih Qualcomm Atheros ya untuk WiFi seperti ini ya. Ya, oke. Teman-teman pilih ini, kemudian di sini teman-teman pilih bridge, kemudian Qualcomm Atheros wireless ya, kemudian apply. Oke. Nah, sekarang kita sudah mempunyai 2 LAN card. Oke. Kemudian teman-teman masuk pada instalan ya. Teman-teman masuk pada instalan yang kita download tadi ya. Nah, kita kembali, kemudian kita klik. Nah, di sini ada Mikrotik Router OS versi 6.343. Teman-teman klik ya. Nah, install router mikrotiknya. Kemudian di sini teman-teman bebas untuk memberi nama. Nah, di sini atau diarahkan di tempat di mana, contoh. Nah, kita arahkan di mana posisi router mikrotiknya, filenya itu ya.
Misalkan di D. Nah, kita klik make new folder ya. Kemudian kita namain Mikrotik. VMware ya. Kemudian oke. Import ya. Proses berjalan. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita besarkan, kemudian nah ya, teman-teman masuk pada menu edit ya, menu edit. Kemudian teman-teman masuk pada network adapter. Teman-teman hapus dulu ya, di remove, kemudian di add lagi, kemudian arahkan pada network adapter ya, kemudian next. Nah, di bagian ini teman-teman pilih kostum ya. Nah, di sini diarahkan pada Ether 1 yang kita buat tadi, kemudian finish. Nah, kemudian kita tambah lagi untuk Ether network adapter, kemudian next lagi, arahkan ke kostum, kemudian arahkan ke tersatu bridge, kemudian finish. Teman-teman klik OK ya. Nah, sekarang kita jalankan mikrotiknya. Teman-teman klik ini tanda power ini. Nah, sekarang mikrotik sedang, penginstalan mikrotik sedang berjalan. Oke. Nah, setelah seperti ini kita tunggu, kemudian nah, ini mikrotiknya sudah selesai terinstall. Jadi laptop kita sudah bisa kita jadikan sebagai router mikrotik remote dengan Winbox ya. Kita remote dengan Winbox. Nah, di sini muncul IP daripada router mikrotik. Kemudian kita klik aja connect. Nah, seperti biasa ya teman-teman. Nah, ini untuk penyetingan awal, teman-teman bisa lihat video-video saya yang lalu masalah konfigurasi setting mikrotik. Sekarang tampilannya seperti ini mikrotik yang kita install pada laptop. Kita lihat di resource. Nah, ini kapasitas dari mikrotik yang kita install pada laptop. RAM-nya sekitar 512 ya. Nah, ini ada CPU-nya 1, kemudian harddisknya 57 atau 26 MB, kemudian frekuensi 2994 MHz ya. Nah, ini kapasitas dari router mikrotik kita. Kemudian kita cek di lisensi. Nah, sekarang dia sudah berlisensi level 6. Ini kalau seandainya teman-teman menginstal mikrotik seperti ini tanpa adanya lisensi. Mikrotik teman-teman hanya bisa berlaku selama 24 jam. Setelah itu mikrotiknya tidak bisa digunakan lagi. Inilah fungsi daripada lisensi mikrotik ya. Nah, pada kesempatan ini lisensi sudah termasuk dalam instalan mikrotik. Ya. Jadi beruntunglah teman-teman karena lisensi ini sangat mahal.
harganya, tetapi untuk kita belajar, kita gunakan sebagaimana mestinya dalam tutorial kali ini. Oke. Nah, di sini kita lihat ethernya ada 2 yang sesuai dengan kita setting tadi ya. Dengan di sini sudah terkoneksi dengan jaringan WiFi ya. Sudah terkoneksi dengan jaringan WiFi. Kemudian cara konfigurasinya ya, IP, kemudian DHCP client, klik tanda plus. Nah, di sini arahkan Ether 2 pada WiFi. Tadi kita gunakan WiFi pada Ether 2. Kita arahkan Ether 2, kemudian apply. Oke. Nah, sekarang kita tunggu sampai bond. Nah, di sini bond, kemudian sudah terkoneksi. Kita masuk pada ya DNS, kita formatnya seperti ini, kemudian apply oke, kemudian kita masuk pada firmware NAT. Nah, formatnya seperti ini, kita cek protokolnya. Nah, out interface-nya kita arahkan pada Ether 2. Kemudian chain-nya kita arahkan pada SCNAT ya. Kemudian menu action, kita pilih mask write, apply, oke. Kita cek apakah MikroTik kita terhubung pada internet. Ping, enter. Nah, ini MikroTik kita sudah terhubung internet dengan melalui WiFi pada laptop. Nah, inilah kelebihan daripada VMware ini ya, Inilah kelebihannya ya, bisa kita. Nah, di sini kita bisa setting, misalkan teman-teman mau setting IP addressnya untuk Ether 1-nya, bisa teman-teman gunakan untuk hotspot. Nah, kita beri IP dulu, kita tandai dengan IP 192.168.1.10/24. Nah, kita contohkan apply, oke. Nah, ini Ether 1 bisa kita gunakan untuk hotspot. Kita setting hotspot, kemudian kita arahkan Ether 2, kemudian next, beri nama tutorial.com, kemudian next, admin, kita beri password admin 12345, kemudian next. Oke, selesai. Nah, di sini kita bisa gunakan untuk belajar Ether 2, yaitu hotspot, atau kita beri nama aja ya, Ether 2-nya internet. Karena ini Ether 2 kita koneksikan pada jalur WiFi laptop ya. Kemudian apply, oke. Ether 1 kita gunakan untuk hotspot. Apply, oke. Nah, di sini tinggal teman-teman masukkan Ether 1-nya pada hotspot atau access point. Oke teman-teman, saya kira cukup sampai di sini dulu penjelasan kita mengenai VMware ya. Kalau bermanfaat silakan teman-teman tekan subscribe dan tombol lonceng dan komentarnya ya. Dan sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.